Selamat berjumpa kembali di dalam program Saat Teduh Sains Surabaya bersama-sama dengan saya. Hari ini kita akan kembali melanjutkan kebenaran firman Tuhan dari Ibrani pasal yang kelima ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Nah, bagi rekan-rekan atau saudara yang menyaksikan program ini, bisa langsung saja bisa mendapatkan juga bahan renungan ini di Instagramnya Sains Surabaya dan juga Facebooknya Sains Surabaya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Hari ini kami kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, berikan kami pengertian sehingga apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami pada hari ini, mari Tuhan nyatakan itu bagi kami sehingga kami boleh dapat mengerti. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman juga Tuhan berkati. Tuhan pakai sebagai alat-Mu Tuhan untuk menyatakan isi hati Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema penderitaan. Untuk itu saja kita buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Dan izinkan saya untuk membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil imam besar oleh Allah menurut peraturan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ayat pokoknya di Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Saudaraku yang kekasih, siapakah di antara kita yang hidupnya tidak pernah mengalami tekanan, masalah, persoalan dalam hidup kita? Apalagi saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang dimana setiap kegiatan yang dapat mendukung atau menyokong hidup kita menjadi terhambat karena ada peraturan atau protokol kesehatan yang membuat kita harus berdiam di rumah sementara. Bagi rekan-rekan yang bekerja lepas, mereka harus berhenti sejenak untuk mematuhi protokol kesehatan ini, dan dampaknya banyak sekali. Bisa saja mengenai ekonomi, pendapatan berkurang, susu anak berkurang, kemudian makan sehari-hari berkurang, kehidupan semakin berat, angka kemiskinan, pengangguran, angka kematian semakin banyak, kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi dan sebagainya. Dan tentunya semua yang kita alami ini tentunya membuat hati kita bersedih, hati kita meratapi keadaan ini dengan keadaan yang sementara ini kita hadapi, sehingga membuat kita menjadi down, membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi stres dan banyak pikiran akan hal tersebut. Namun saudaraku yang kekasih, tahukah Anda bahwa penderitaan yang kita alami tidak sama seperti apa yang dialami oleh Yesus? Saudara, ketika Yesus berada di dunia, kehidupannya sangatlah tidak mudah. Dia pernah mengatakan bahwa burung memiliki sangkar, serigala memiliki liang, tapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Kemudian ketika Yesus berada di tengah-tengah dunia ini, saudaraku yang kekasih, ada orang yang menginginkan dia menjadi raja, namun juga banyak yang menolaknya dan menganggap dia sebagai orang yang datang sebagai bidat atau ajaran sesat, atau orang yang melakukan perkara-perkara ini dengan kuasa yang dari lain, dan sehingga dia difitnah dan sebagainya. Tidak hanya sampai di situ, orang-orang yang terdekat dengan dia mengkhianatinya.
Mereka membantahnya. Semua murid-muridnya pergi meninggalkan dia ketika dia ditangkap dan dia mengalami persidangan dan diarak-arak oleh orang banyak. Dia dipermalukan secara terbuka. Dia disalibkan sebagai penjahat, yang mana dia tidak melakukan hal tersebut, tetapi dia mendapatkan hukuman yang harus dia tanggung di dalam dirinya. Dan terlebih lagi, bahwa ketika dia mati, dia bukan hanya mati untuk menanggung hidupnya di dalam kematiannya, tetapi ketika dia mati, dia menanggung semua dosa umatnya. Dia menanggung semua hukuman atas semua dosa kita. Untuk itu saudaraku yang kekasih, apa yang engkau alami hari ini, apa yang kita alami hari ini, apa yang kita alami saat-saat ini, Yesus sangat mengerti penderitaan kita. Sebab dia telah terlebih dahulu mengalami hal bahkan yang lebih daripada apa yang kita rasakan pada saat ini, saudaraku yang kekasih. Ketika kita membaca bahwa Yesus berdoa dengan tangisan dan keluhan, yang merupakan sesuatu yang banyak dari kita lakukan ketika menghadapi keadaan yang sulit. Yesus berdoa sampai keringatnya itu bercampur dengan darah, saudaraku yang kekasih. Tekanan yang dia alami yang begitu kuat yang dia alami, sehingga dia menaikkan doanya dengan tangisan dan keluhan. Juru selamat kita, dia menderita, yang memiliki kuasa ilahi untuk melepaskannya dari salib, tetapi memilih untuk mati agar kita mendapatkan keselamatan itu, saudaraku yang kekasih. Mari perhatikan ini baik-baik. Kemanusiaan Yesus membuat dia dapat mengerti keadaanmu, penderitaanmu, dan kelemahanmu. Dia terlebih dahulu menerima setiap penghinaan dan mengalami penderitaan yang jauh melampaui daripada apa yang kita alami, saudaraku yang kekasih. Sehingga ketika dia berperan sebagai imam, perannya menjadi sempurna bagi kita semua. Yesus adalah satu-satunya yang dapat mencapai kesempurnaan tersebut. Oleh karena itu, ialah pokok dari keselamatan yang abadi bagi kita yang taat kepadanya. Dialah sumber kekuatan kita, pertolongan kita, jalan keluar kita di dalam setiap persoalan, keadaan yang sementara ini kita alami dalam hidup kita. Ketika kita berlutut di hadapan Allah dengan tangisan dan keluhan, perhatikan ini saudaraku yang kekasih, Dia mendengarkan kita. Karena ketaatan dan pengorbanan Yesus yang sempurna demi kita, kita dapat mengutarakan doa Yesus kepada Bapa. Bukan apa yang ku kehendaki, tetapi apa yang engkau kehendaki. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi saya ingin menekankan ini bagi kita semua. Apapun keadaanmu, seberat apapun persoalan yang sementara ini engkau hadapi, masalah yang engkau hadapi, pergumulan yang engkau hadapi, Yesus sangat memahami setiap kondisi kita. Untuk itu mari datanglah kepada Tuhan dengan tangisan dan keluhan, sama seperti apa yang Yesus lakukan. Dia memahami kita, Dia mendengarkan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami Tuhan. Hari ini kami belajar ketaatan-Mu Tuhan dalam hidup-Mu, sehingga apapun yang Engkau alami Tuhan sewaktu Engkau menjadi manusia, itu membuktikan bahwa Engkau benar-benar memahami setiap kami yang di dalam pergumulan kami, penderitaan kami, persoalan yang kami hadapi saat-saat ini Tuhan. Mari Bapa, ajar kami Tuhan dengan semua beban yang kami miliki ini Tuhan. Kami mau bertekuk lutut dan datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan di dalam tangisan dan keluhan kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan mendengar, Tuhan memahami apa yang kami alami pada saat ini Tuhan. Mari Bapa, jamah hati kami, berikan jalan keluar bagi kami, berikan kami keberanian, berikan kami kekuatan Tuhan untuk bisa datang kepadamu Tuhan dengan tangisan dan keluhan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami taruh semua pergumulan dari setiap jemaat Tuhan yang bergumul hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami, Tuhan memberikan kelepasan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba juga tidak lupa berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan program ini dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati,
Tuhan menjaga, Tuhan melindungi mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Bagi yang bekerja, Tuhan menyertai. Bagi yang memiliki usaha, Tuhan memberkati mereka Tuhan. Bagi mereka yang masih dalam masa studi, Tuhan jaga kesehatan mereka dan berikan pengertian bagi mereka sehingga mereka bertanggung jawab atas hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.